Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vansilin Pauki dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kompetensi, indikator kompetensi, standar profesi ATLM, tupoksi ATLM, kewajiban ATLM, dan pemetaan standar kompetensi ATLM. Yang pertama, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Kompetensi adalah penguasaan disiplin, keilmuan, dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat guna mencapai atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau kelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Selanjutnya, indikator kompetensi. Seseorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi lalu melakukan tugas pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan dari tugas atau pekerjaan tersebut secara terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu atau spesifikasi serta selesai dalam waktu yang ditentukan. Untuk menetapkan standar kualifikasi ATLM, diperlukan kerjasama antara pihak industri sebagai tenaga kerja dengan institusi pendidikan yang menghasilkan ATLM. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi ATLM sehingga bisa dihasilkan ATLM yang diinginkan dunia industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja bidang laboratorium medik yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan atau keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ATLM yang diakui secara nasional atau internasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai standar kompetensi kerja. Selanjutnya, standar profesi ATLM. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI ATLM adalah rumusan kemampuan kerja ATLM yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SKKNI ini secara nasional mengacu pada penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Selanjutnya, tupoksi ATLM yang terdapat dalam KMK nomor 243-Menkes/SK/111-2007. Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi serologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, yaitu histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, biologi, dan fisika. Selanjutnya, fungsi atau kewajiban ATLM. Yang pertama, mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen. Yang kedua, melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen. Yang ketiga, mengoperasikan dan memelihara peralatan atau instrumen laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi data lab untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji. Yang kelima, mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. Yang keenam, membantu klinisi dalam pemanfaatan data lab secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji lab. Yang ketujuh, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan lab. Yang kedelapan, membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik laboratorium. Dan yang kesembilan, merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan. Selanjutnya, standar kompetensi kerja ATLM. Kompetensi ATLM dibangun dengan pondasi sebagai berikut: profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan sistem informasi lab, landasan ilmiah iptek lab, keterampilan lab medik, dan pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. 7 area kompetensi. Yang pertama, profesionalitas yang luhur. Mampu melaksanakan pelayanan lab medik yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur,
etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. Kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Mampu melakukan pelayanan laboratorium medik, memberikan solusi terhadap masalah lab secara komprehensif dan terpadu, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan iptek secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Ketiga, komunikasi efektif. Mampu menyampaikan informasi pelayanan lab medik melalui komunikasi efektif, baik interpersonal atau profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi, dan masyarakat. Keempat, pengelolaan informasi. Mampu mengakses dan menilai informasi dan pengenalan serta mengelola SIL medik dan teknologi terkini. Kelima, landasan ilmiah lab medik. Mampu memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah kelaban secara komprehensif dan terpadu berdasarkan landasan ilmiah ilmu biomedik, patofisiologi, dan iptek tentang pemeriksaan lab medik terkini untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Keenam, keterampilan lab medik mampu melakukan pemeriksaan lab sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Ketujuh, pengelolaan masalah kesehatan berbasis lab mampu mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan berbasis lab dalam konteks yang primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, pemetaan standar kompetensi. Yang pertama, memberikan pelayanan pada lab klinik. Yang pertama, persiapan praanalitik, yaitu A. Mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen, B. Mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab, C. Mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan lab. Yang kedua, pengambilan dan penanganan sampel, A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien, B. Mendokumentasikan penerimaan pasien lab, C. Melakukan pengambilan spesimen, D. Melakukan pengambilan darah, E. Melakukan pencatatan verifikasi spesimen, F. Melakukan penanganan spesimen, dan yang ketiga melakukan pemeriksaan lab klinik, A. Melakukan pemeriksaan urin, B. Melakukan pemeriksaan feses, C. Melakukan pemeriksaan sperma, D. Melakukan pemeriksaan kimia klinik, E. Melakukan pemeriksaan hematologi. F. Melakukan pemeriksaan koagulasi darah, G. Melakukan pemeriksaan imunohematologi, H. Melakukan pemeriksaan imunologi, I. Memilih dan menguji kualitas reagensia, J. Menggunakan dan mengkalibrasi secara sederhana alat lab, K. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan, L. Melakukan pengendalian mutu internal lab, M. Membuat laporan hasil pemeriksaan lab, N. Melakukan verifikasi tahap proses analisis spesimen, O. Melaksanakan kegiatan K3 di lab, P. Menggunakan piranti lunak dan integrasi data. Yang keempat, melakukan pemeriksaan lab klinik, A. Melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus dan canggih, B. Melakukan pemeriksaan khusus di bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, C. Melakukan penanganan dan menilai kualitas pemeriksaan konfirmasi, D. Membuat laporan hasil pemeriksaan lab sesuai kewenangnya. Kelima, pengendalian mutu laboratorium klinik. A. Mengkoordinir kegiatan operasional teknis operasional laboratorium di lingkup bidangnya, B. Melakukan audit mutu internal, C. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal lab, D. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab personal, E. Melakukan pendawasan kinerja STAL. Yang keenam, penjaminan mutu laboratorium klinik. A. Melakukan validasi secara analisis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium, B. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data lab secara efektif dan efisien, C. Membuat perencanaan kegiatan teknis operasional lab, D. Mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional lab, dan membina ahli media TLM dalam bidangnya. Yang kedua, memberikan pelayanan pada laboratorium mikrobiologi klinik. Yang pertama, persiapan praanalitik, yaitu mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab.
Kedua, pengambilan dan penanganan sampel, yaitu melakukan penerimaan dan pencatatan sampel. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. Yang keempat, melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik, yaitu melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen. Yang keenam, pengelolaan sistem laboratorium mikrobiologi klinik, yaitu mengelola sumber daya manusia. Yang ketujuh, pengembangan dan konsultasi teknis laboratorium mikrobiologi klinik. Yang ketiga, memberikan pelayanan pada lab patologi anatomik. Yang pertama, persiapan praanalitik, yaitu mempersiapkan pasien untuk pengambilan sampel. Yang kedua, penanganan sampel, melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. Yang ketiga, penanganan sampel khusus, yaitu melakukan pembuatan block cell. Yang keempat, pengendalian mutu lab patologi anatomik. Yang kelima, penjaminan mutu lab patologi anatomik. Kemudian yang keempat, memberikan pelayanan pada laboratorium biologi molekuler. Yang pertama, persiapan praanalitik. Yang kedua, penanganan sampel. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan lab biologi molekuler, yaitu melakukan teknik isolasi asam nukleat. Yang keempat, pengendalian mutu lab biologi molekuler. Yang kelima, penjaminan mutu lab biologi molekuler. Yang keenam, pengelolaan sistem lab biologi molekuler. Dan yang ketujuh, pengembangan dan konsultasi lab biologi molekuler. Demikianlah presentasi saya tentang kompetensi ATLM. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.